Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas analisa, tidak membahas review maupun update. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman netizen ya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini nanti bisa mencerahkan, khususnya bagi yang bertanya dan umumnya bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama disampaikan dari akun Yosep Kurniawan ya. Pertanyaannya, berapa modal minimal untuk mendapatkan target $50 per hari? Ya, berapa modal minimal untuk mendapatkan target per hari $50? Sebenarnya pertanyaan ini sering juga disampaikan ya, banyak di kesempatan yang lain. Hanya saja mungkin Pak Yosep belum sempat nonton videonya sehingga tidak memahami atau kurang paham dengan modal dan targetnya ini. Baik, kita akan jawab satu pertanyaan ini dengan sederhana dan singkat ya. Selebihnya nanti silahkan pelajari lagi, silahkan dibuka kembali video kami tentang money management dan risk management. Saya akan coba untuk memberikan satu ulasan singkat berkaitan dengan target, modal, resiko, kemudian lot ya. Ada satu paket ya, target, modal, resiko, dan lot. Berapa yang harus kita nanti gunakan saat kita mentargetkan yang realistis. Dalam hal ini pertanyaannya berapa targetnya adalah $50 per hari. Pertanyaan yang besar adalah berapa modal yang dibutuhkan. Oke, sebelum masuk ke modal, kita akan mengulas kembali berkaitan dengan target. Berkaitan dengan target ya. Target ini harus disesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill yang kita punya. Satu hari kira-kira kita mampu dapat berapa? Satu bulan kita bisa kira-kira konsisten itu bisa dapat berapa? Kalau kita tidak punya statistik di sana, tidak punya catatan pengalaman kita, maka tentu akan sulit menentukan saya nanti punya kemampuan apa enggak, punya skill di sana apa enggak. Ya, karena kalau kita hanya mengikuti alurnya tiap hari, kita hanya mengikuti berapa target kita tanpa menghitung dan tanpa memperhatikan skill kita, maka yang ada nanti kita akan cenderung berambisi, berusaha untuk dapat. Sementara dari sisi skillnya kita belum punya. Maka untuk mengujinya, untuk mengetahuinya, setidaknya untuk mengenal diri kita, ini sudah mampu apa belum, harus diuji dengan latihan. Nah, berapa target yang realistis? Berapa target yang bisa kita dapatkan dengan logis dan mudah? Nah, saya mengambil contoh yang sederhana dan masuk akal, itu adalah 5 sampai dengan 20% per bulan. Antara 5 sampai 20% per bulan. Apakah ini besar atau kecil? Skill kita lah nanti yang berbicara. Kita coba dulu di awal, mungkin kita tidak perlu muluk-muluk dengan target yang besar. Mungkin kita coba dengan 5% dulu per bulan. Kira-kira di kesehariannya dengan kondisi pasar yang ada, dengan plus dan minusnya di sana, dengan tingkat kecemasan kita, dengan tingkat disiplin kita, kira-kira satu bulan itu mampu enggak mencapainya? Artinya bukan angka yang pastinya, tetapi di kisaran harga itu, di kisaran angka itu, kira-kira kita bisa konsisten apa enggak? Kira-kira kita mampu enggak mendapatkan di sana? Jangan diukur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Karena 1 hari, 2 hari bisa 100%, besok dapat 200%. Ya, jadi pertanyaan besoknya lagi, apakah masih bisa bertahan? Kalau itu bisa bertahan dan cukup lama, kita uji dulu 1 bulan, 1 bulan kita uji lagi bulan berikutnya, kita uji bulan berikutnya lagi. Dari situlah nanti kita akan minimal bisa menimbang, minimal kita bisa mengukur diri kita, kemampuan kita. Saat saya entry kemarin itu spekulasi atau betul-betul dengan perhitungan, atau kita bisa
introspeksi, yang saya dapatkan kemarin profit yang besar itu, apakah saya betul-betul membaca, mengidentifikasi, melakukan aturan main, melakukan SOP apa enggak? Atau kebetulan pas entry marketnya bergerak kenceng saya profit besar. Karena kalau seperti itu besok diulang lagi tidak bisa. Tapi kalau kita perhitungkan beberapa hal ya, sampai aturan main kita lakukan, kita disiplinkan untuk melakukannya, kemudian hasilnya plus dan minusnya, bahkan di endingnya masih profit, disitulah nanti kita bisa mengukurnya. Kalau endingnya ternyata masih jauh, berarti belum mampu, perlu latihan lagi, diasah lagi skillnya. Sehingga kalau 1 bulan bisa 5%, ini hariannya cuma 0,25%. 20% ini hariannya hanya 1%. Besar apa kecil ini? Besar bagi orang yang sulit mendapatkan, kecil bagi orang yang sudah punya skill tentunya. Nah, saya mengambil contoh misalnya 1 bulan 20% ya. 1 hari 1%. Ini masih realistis dan bisa kita dapatkan meskipun pemula. Tentu dengan berbagai macam perhitungannya ya. Sekali lagi, kalau ini kita belum bisa konsisten, belum bisa mendekati target itu, maka kemampuan kita masih belum sampai ke sana. Harus diuji berikutnya, harus dilakukan latihan, skill kita harus betul-betul selalu terasah. Oke, saya contohkan ini adalah 20% per bulan. Itu artinya 1% per hari. Target 20% per bulan. Dan kalau dalam bentuk dolar itu tadi $50 per hari, berarti kalikan 20 hari kerja, artinya 1 bulan $1.000. Maka modal yang dibutuhkan berapa? Modal yang dibutuhkan adalah 100% dibagi 20% dikali $1.000 target kita. Maka nanti akan ketemu, inilah modal minimal yang harus kita butuhkan. 100 bagi 25, 5 kali 1000 adalah 5.000. Ini adalah modal minimal dengan target 1 bulan adalah 20%. Kalau misalkan kita tidak mampu 20%, kita hanya mampu 10%, berarti modalnya akan jauh lebih besar. Yang mana yang kira-kira nanti menjadi target kita? Yang mana menjadi kemampuan kita sehingga berhubungan dengan modal yang kita butuhkan. Jangan memaksa diri karena targetnya sudah ada 50%, sementara modalnya hanya $2.000 misalnya. Apakah bisa? Jawabannya, kalau pertanyaan apakah bisa, tetap bisa. Tetapi dengan angka yang ada ini tentu resikonya akan semakin besar. Kalau yang kita ambil resiko yang besar, maka otomatis potensi untuk bertahan itu juga sangat besar. Potensi untuk tidak bertahan sangat besar. Potensi jatuh kita sangat besar. Karena modal yang kecil dengan target yang besar itu membutuhkan skill yang betul-betul harus mumpuni. Itu pun kalau terlalu besar, terlalu tinggi targetnya juga sangat berbahaya, sangat beresiko. Sehingga kalau modalnya 5.000, misalnya simulasinya begini. Ini modalnya adalah $5.000. Tadi targetnya 1 bulan adalah $1.000, 1 hari adalah $50. Modalnya sudah ketemu, maka kita cari lotnya. Nanti baru kita temukan resikonya. Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan resiko, kita juga bisa melihat dari seberapa jauh batas toleransi kita saat pasar itu berbalik. Contoh misalnya resiko dalam kondisi yang normal atau resiko yang realistis, misalnya saya mengambil 2% per transaksi. 2% transaksi. Kita batasi 1 hari itu maksimal 5 kali transaksi. Ketika salah berturut-turut maka kita exit, kita tutup, kita renung kembali, kita evaluasi kembali. Kalau sampai 5 kali berturut-turut salah posisi, artinya 5 kali close,
dengan rugi 2%, maka satu hari 10%. Ini sudah ada yang tidak beres, ada yang salah dengan diri kita. Kita kembali ke materi, kita kembali ke skill lagi, biar kita nanti bisa lebih hati-hati. Dari sisi teknikal mungkin kita belum menguasai, dari sisi kesabaran, dari sisi psikologi kita masih belum mampu kontrol emosi. Dari sisi money management, lotnya mungkin terlalu tinggi atau over. Maka ketika 5 kali berturut-turut, jangan biarkan psikologi kita menggerogoti logika kita, sehingga kita berambisi terus untuk balas dendam. Karena itu ketika sudah 5 kali berturut-turut salah, maka tutup. Kita renungkan kembali, kita introspeksi, dan kita betul-betul evaluasi. Apa yang salah tadi? Pasti dari evaluasi nanti akan ketemu. Oke, dengan resiko 2% per transaksi misal. Sehingga kalau modalnya 5.000, 2%-nya adalah $100. Saat kita entry di sana, maka saat floating minusnya mendekati angka $100, maka harus segera exit. Atau minimal ada solusi, minimal ada jalan keluar, minimal ada tindakan untuk melakukan recovery. Nah, sekarang lotnya berapa? Kalau kita sudah menemukan resikonya per transaksi $100. Berbicara dengan lot, kita sudah temukan resikonya 2% ya, $100. Maka kita kembali ke chart ya, kita kembali ke chart seperti ini. Kira-kira satu posisi itu kalau misalkan salah, saya bisa mentoleransi sampai di mana? Misal, saya ambil posisi sell di sini dengan lotnya misalnya kita belum ada lot ya. Misalkan kita sell di sini. Kemudian kita bisa membatasi sampai di mana resiko kita ya. Selain kita menghitung dari sisi money management, kita juga menghitung dari sisi teknikal. Contoh misalkan ini pergerakannya misalkan dari puncak sini, dari titik entry di sini sampai ke puncak di atas kita hitung. Misalnya 500 ya, misalkan 500. Saya entry di sini, saya bisa menggunakan batasan hingga di atasnya misalnya. Sehingga ketika berbalik, maka di sini saya batasi 500. Atau kita batasi misalnya 300. Oke. 300 dari titik entry kita. Oke, 300 di sini. Kita boleh SL di sini, kita boleh recovery dengan buy juga di sini. Artinya jarak entry pertama dan kedua itu masih cukup realistis dan tidak terlalu jauh. Ini kalau kita trading harian ya. Sehingga kalau sudah kita tentukan resiko di sini, ya kira-kira resiko biasa kita gunakan berapa? 300 atau 500 misalkan. 300 juga boleh saja ya, 300 atau 3000 ya bagi menggunakan broker yang belakang komanya ada 3 digit, atau 30 pips ya, biar nanti memahami semuanya ya. Kalau 300 misalkan yang selalu kita gunakan, maka kita tinggal menghitung saja. Tinggal menghitung saja misalkan ya. 300, batasan kita 300, maka modal ini target ini resikonya maksud saya 2%, 100 dibagi dengan 300, 100 saya bagi dengan 300, 0,3 ini untuk mendapatkan 100, untuk mendapatkan minus 100 berarti butuh sekitar, kita bagi dulu ya, 100 dibagi 0,3, 300, berarti 300 itulah batas maksimum kita exit. Nah, kita juga untuk mendapatkan target misalkan harian 50 dengan 0,3 ini cukup cepat sekali ya. 50 dibagi dengan 0,3, 166 ya. Satu kali transaksi bisa exit. Ini adalah lot maksimum, bukan berarti
lot ini digunakan satu kali. Kita bisa membaginya. Kita bisa memecah menjadi beberapa kali, 0,1, 0,1, 0,1. Atau bahkan 0,05, 0,05 sampai 6 kali. Kalau kita menggunakan batasan risiko kita 100. Nah, sekarang kalau misalkan 100 kita anggap terlalu dekat misalnya, saya tidak mau 100, saya mau yang lebih ada space yang cukup panjang, sehingga saya menggunakan 500 biar tidak terlalu dekat. 500 berarti di sini. Jadi saat dia berbalik, kita bisa membatasi di sini. Ini boleh dengan SL juga boleh dengan switching juga boleh dengan averaging ya. Mana kira-kira nanti yang cocok? 500 kira-kira kita ukur cukup enggak untuk kita nanti switch? Cukup enggak kira-kira untuk averaging ya. Sambil melihat kondisi pasarnya ya. Kalau pasarnya kayak kemarin panjang begini, kita switch, kita averaging 500, misalkan di atasnya masih aman karena pergerakannya panjang ya. Ada kalanya nanti pergerakannya pendek, range-nya 1 hari, sehingga harus kita pertimbangkan, harus kita perhitungkan. Kalau kita menggunakan 500, maka kita tinggal membagi saja ya, 100 dibagi dengan 500, 0,2 ya. 100 dibagi dengan 500, 0,2. Ini lot maksimum kita 0,2. Kita boleh pecah menjadi 0,1, 0,1, atau kita pecah bisa menjadi 0,1, 0,05, 0,05 kalau misalnya kita transaksi bersamaan. Dengan lot 0,1 saja untuk mendapatkan 1 hari $50, ini kita cukup mencari 500 pergerakan, 50 pips, 500 pergerakan ya. Atau kalau menggunakan broker yang 3 digit di belakang komanya 5.000. Di emas ini masih potensial, masih sangat realistis untuk satu transaksi, tetapi tentu agak panjang, agak lama, kecuali kita ambil jam-jam yang cukup ramai dengan pergerakan yang sudah mulai signifikan. Dan ini masih realistis, sehingga dengan 0,1 pun masih aman, bisa dipakai. Dengan modal 5.000, lotnya 0,1 masih sangat-sangat aman, realistis. Tentu tidak kita biarkan. Tadi ada batasan 2% modal, ada batasan pergerakannya sampai 500 dan sebagainya. Jadi tidak mungkin MC. Yang MC itu karena tidak menerapkan risk manajemennya, tidak menggunakan batasan resikonya seperti yang sudah dihitung di awal. Karena saat MC itu minus selalu sudah di atas 90% modal. Dan tidak mungkin kalau kita menggunakan perhitungan money management dengan sehat, dengan baik, sampai mencapai ke 90%. Oke, jadi untuk mendapatkan di sana kita bisa membagi menjadi beberapa kali. Targetnya sehari 500 atau $50 dengan lot 0,1. Andaikan per transaksi itu hanya 100 exitnya, sehingga ini hanya $10, maka kita butuh 5 kali transaksi dengan lot yang sama, dengan target minimal 100 atau 10 pips. Kita uji kira-kira mampu enggak kita mencapainya. Jadi mampu itu artinya saat kita entry, baik itu buy maupun sell, kita sudah siap. Sudah siap sesuai atau berlawanan. Andaikan kita entry buy, marketnya naik, sudah kita barang tentu dapat untung. Saat sudah masuk posisi buy, marketnya turun, kita sudah antisipasi dengan cara recovery, dengan cara mungkin kita cut loss di awal, dengan cara kita mengikuti tren yang ada dan kita lakukan switching misalnya. Ya tentu skill kita lah nanti yang berbicara. Maka perlu kita banyak berlatih,
menguji kemampuan kita dengan tetap melakukan koreksi dan selalu banyak belajar dari kesalahan, selalu banyak belajar dari pengalaman. Sehingga yang bertanyakan tadi sudah kita jawab, targetnya $50 per hari. Maka modalnya minimal adalah $5.000 dengan target per transaksi, bukan target per transaksi ya, dengan target satu hari adalah 500 pergerakan dengan lot 0,1 dengan resiko per transaksi $100 atau 2% dari modal. Dari sini nanti silakan dilakukan berbagai macam pengembangan. Secara teknikal baru kita menyesuaikan targetnya berapa, resikonya berapa, recovery-nya bagaimana. Nah, itu nanti berkaitan dengan teknikal ya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Yosep. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak Yosep dan teman-teman yang lain. Mungkin punya catatan yang lain, mungkin punya teknik yang lain, punya cara yang lain untuk menghitung. Silahkan dipelajari, dibandingkan mana kira-kira yang paling sederhana, mana kira-kira yang paling cocok dengan style kita, dengan gaya kita dan kemampuan kita. Terima kasih. Kita ketemu di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.